situ. Ya. Sebelum dunia ada, Yohanes 17 ayat 5. Oke. Berarti kan si Maria ini belum diciptakan pun Yesus sudah. Makanya saya tanya siapa mama? Data cok ini tetap ngotot si Maria karena lahir dari Maria. Kan nggak nyambung. Iya. Dibantah pakai data dong. Ya kan? Iya, oke. Jadi kan ada istilah namanya perikoresis ya, itu saling mendiami. Jadi antara insani dan keilahian itu dalam suatu namanya itu ketuhanan kan gitu ya. Nah, yang ditanyakan tadi itu sebenarnya begini simpelnya itu ya. Tentang insaninya Yesus itu loh, gitu. Apakah dia itu sepenuhnya itu? Tidak penting ngebahas insaninya Yesus. Yang saya tahu, yang jelas, siapa kandungnya itu yang penting. Insan. Siapa mama kandungnya dia? Jawab. Berarti kamu yang kita diskusi Tambunan. Saya tanya. Kenapa Anda bilang tidak penting? Mama Itu terkadang kandungnya orang siapa? kalau Anda itu pintar. Kau. Susah kali kau Apa yang diajarin. kau leher-leher? Mama kandungnya siapa? Tempe. Maria. Siapa mama kandungnya Yesus? Maria. Si Maria lagi. Aduh, kunjakkan batang leher. Yang melahirkan Yesus ini siapa? Sebelum Maria diciptakan, Yesusnya sudah ada. Pantai. Ngerti nggak tahu? Udah wujud sampai manusia belum? Itu rohani atau udah berwujud? Udah, silakan. Ya, kalau kita gitu kan, sebagai manusia, kita tentu melihat bahwa anak kandung itu adalah hubungan dengan secara biologis dengan ibu kandungnya. Nah, kalau Maria ini kan memang hubungan biologisnya, kayak ini hubungan biologisnya dengan Bunda Maria gitu. Jadi wajar kalau orang mengatakan bahwa Bunda Maria itu ibu kandung Yesus, dan itu memang fakta di lapangannya. Tidak bisa, karena tidak ada hubungan seksual di situ. Maria tidak pernah berhubungan seksual. Makanya tidak bisa dibilang ibu kandung. Bisa dibilang ibu kandung Gini, kalau ada seks. dia dilahirkan. Ya? Dia dilahirkan dan dikatakan bahwa akan lahir anak bayi, bahwa akan lahir kamu akan melahirkan seorang anak. Sekarang melahirkan seorang anak, bukan melahirkan Tuhan di situ, Bang. Lo salah kau. Gabriel dalam Lukas pasal 1 ayat 33, anak yang kau lahirkan itu anak Allah, bukan anak kau, kata Gabriel ke si Maria. Sampai untung si Maria nggak ditonjok mukanya masih Gabriel. Itu bukan anak kau, tapi anak Allah. Dibilang di situ. Kalau anak Allah, berarti bapaknya Allah. Ngerti? Nah, gitu. Paham nggak kau? Ya, berarti ibu dari Yesus itu siapa? Roh Kudus. Roh Kudus. Oke. Roh Kudus itu perempuan. Roh Kudus perempuan. Ibunya, jadi mamanya. Oke, Bapak. Berarti sejak kekalahan itu ada dua ya, ada bapak dan ibunya ya, gitu ya. Yang jelas nggak ada di situ Nabi Bocil. Baik. Diam dulu kau. Memang nggak ada di situ Nabi Bocil. Gimana sih? Iya, kau diam dulu. Nggak boleh kau marah dibilang Nabi Bocil. Nabi bukan. Enggak, saya nggak menghakimi. Ya, berarti sejak kekalahan itu ada bapaknya, ada ibunya kan gitu ya. Ada dua gitu ya. Mamanya kan Roh Kudus. Kejadian 1 ayat 27, laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Berarti laki-laki perempuan itu kan dari gambar dari Tuhan. Berarti Tuhan itu suami istri. Okay. Makanya anaknya satu, Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Bapaknya Tuhan, mama itu anak Tuhan dong. Betul nggak? Oke. Kira-kira nih, ini saya bukan maksud menghina atau apa gitu ya. Kira-kira itu nanti apakah bapak dan itu akan ada telepon. Jadi itu sebentar ya, sebentar. Kalau bapaknya Tuhan, mamanya Roh Kudus, berarti Yesus Tuhan karena kedua orang tuanya Tuhan. Itu akal kan? Mana itu, Bang? Kalau Roh Kudus itu ibunya Yesus itu di mana itu, Bang? Ada datanya, Bang? Oke, pertama kita lihat dulu, kita riset. Memang Tuhan tidak memberikan jawaban itu secara gampang supaya kita meriset. Satu, Kejadian 1 ayat 27, laki-laki dan perempuan itu gambar Allah. Berarti dikasih tahu di ayat ini bahwa Tuhan itu di surga itu suami istri. Laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Itu satu. Berarti kita harus tahu bahwa Tuhan itu sesungguhnya suami istri. Berdasarkan Kejadian 1 ayat 27. Baru kita lari lagi ke Lukas pasal 1. Kenapa ketika Yesus lahir, yang membuat dia mengandung adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu membuat mengandung di dalam perutnya. Berarti Yesus hidup dari roh. Setiap orang yang hidup dari roh itu ibunya. Sama seperti kamu, dikandung 9 bulan. Di dalam perut apa? Perut kambing atau perut mamamu? Pasti perut mamamu. Memberikan kepada Yesus adalah Roh Kudus. Dan Roh Kudus juga yang memberikan kuasa kepada Yesus. Berarti kan itu kan ibunya. Karena yang memberikan hidup kepada... Apa? Berarti itu kesimpulan. Abang ambil kesimpulan dari berbagai ayat. Semua isi Alkitab tidak ada yang kalau mau masuk surga, kita disuruh berjuang, kita disuruh meriset.
Nggak ada tuh ayat Alkitab, saya Tuhan, sembah aku, Maha Kudus, Bapakku Allah Bapa. Kalau gitu semua masuk surga dong, nggak riset. Kita kan diciptakan untuk menggali, menganalisa, baru nanti menyimpul hasil dari kesimpulan itu dikasihlah laporan ke Tuhan. Kalau cocok masuk surga, tapi kalau nggak cocok dibuang. Ya, kalau harus menyimpulkan sendiri-sendiri kayak gitu, artinya semua orang punya pemikiran dan kesimpulan masing-masing, Bang. Bagaimana bisa Tapi kan harus ada dasar ayatnya. Dasar ayatnya harus ada. Kejadian 1 ayat 27. Kata laki-laki dan perempuan itu gambarku. Berarti Tuhan suami istri. Dari situ kita ambil dulu kesimpulannya. Basic itu. Kalau Tuhan adalah suami istri, maka kan nanti ada orang mengaku anak Allah, ya berarti dia Tuhan. Siapa? Yesus lahir Yusuf bukan dari Maria, cuma numpang lewat, cuma alat itu si Maria. Maria itu babu, cuma untuk melahirkan. Yang orang tua kandung Yesus itu adalah Allah Bapa. Yesus berkata, Bapakku yang di surga, bukan si Yusuf bapaknya. Tuhan, Tiga, betul. Bapaknya, ibunya, anaknya. berarti terkait Yesus 29. Apa tuh? Tuhan itu Ini hukum yang terutama, dengarlah hai kaum Israel. Tuhan Allah kita itu Esa. Esa itu bukan satu tiang yang nggak bisa bagi. Esa itu satu keluarga. Kamu tercipta di bumi ini, itu hasil kerja bapakmu sama mamamu main, baru kau tercipta, ngerti nggak? Apanya Makanya kau itu saksi disebut sama keesaan mama? satu keluarga. Tahu nggak arti Esa Kau itu? tercipta di dunia ini. Esa itu satu keluarga, satu darah, bukan satu batu amin. atau satu yang nggak di. Santai aja lah kau ngomong. Adam dan Hawa itu segambar. Adam dan Hawa Esa bukan? Beda umum. Basic. Bisa bahasa Indonesia enggak? Biar kita cek dulu KBBI apa arti Esa. Bisa. Baik, kita cek arti Esa. Aku Ada ya? kode man bukan. Mungkin Bang Kevin ada dua perangkat ya Bang Kevin. KBBI itu yang nyiptain siapa? Saya tidak nanya penciptaan adalah manusia berdosa, Yang saya manusia tanya di hina. situ Markus 12 nomor 29. Nah terus lu ngapain lo? Apa ngapain? Kan susah lah. Ini Rob. tentang Dan Tuhan, penerakan. tentang penciptaan. Susah kok diatur. Tuhan itu gambarnya seperti apa? Saya tanya ini tentang Tuhan bukan soal gambar. Kata Yesus di Markus 12 nomor 29. Gambarnya Hukum yang terutama ialah dengarlah hai kaum Israel, Tuhan Allah kita itu Esa. Hukum utama. Dengarlah hai kaum Israel, Tuhan Allah. Esa itu artinya seperti apa? Ada dan Hawa Esa bukan? Tidak. Saya ambil di KBBI apa Adam arti Esa biar diciptakan Anda paham. menurut rupa dan gambar Tuhan. Kok tidak sih? Adam dan Hawa itu gambarnya Tuhan. Gini Bang Uga, tapi kan bukannya Tritunggal itu, Trinitas itu kan manusia yang mengajarkan. Yesus tidak pernah mengajarkan Tritunggal. Dari mana itu bisa disimpulkan ibunya itu Roh Kudus, bapaknya itu. Oke. Kejadian 1 ayat 27. Laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan itu satu apa dua? Dua. Laki-laki dan perempuan satu apa dua? Dua. Diciptakan menurut gambar Allah. Berarti perempuan dan laki-laki itu adalah gambarnya Tuhan. Berarti dia mengatakan bahwa Tuhan itu ada dua, suami dia. Tapi gereja itu tidak mau ke situ karena kebanyakan main sama. Tapi kenapa Yesus tidak pernah mengajarkan itu? Itu Yesus kan sudah Tritunggal. berkata. Ya, maaf. Trinitas itu kan ada, Yesus itu mengajar- setelah Oh, sampai kan Yesus nggak ada gitu. Oh, nggak ada tumbang itu. Itu berkata, Roh Kudus akan diutus dalam nama Bapakku. Roh Kudus akan diutus dalam namaku. Itu aja udah Tritunggal. Aku, Bapak itu mamanya. Kan Bapak kan harus ada mama. Bapak sama anak itu kan satu keluarga. Esa itu satu keluarga, bukan satu batang pohon. Seperti satu tiang listrik yang nggak bisa diapa-apain lagi. Esa itu satu kesatuan, keluarga. Itu artinya Esa. Family dan family. Bang Luga izin, Bang Luga kalau Esa itu satu. Baca-baca. Tapi kalau Kristen itu bukan Esa, tapi Eka. Eka itu satu, tapi bisa dibilang. Kalau Oke. Esa udah nggak bisa Adam dan dibilang. Hawa. Udah. Adam dan Hawa itu menurut Kan Esa Bang, kalau kita ambil satu Iya, persatu, Pak. Adam satu, ya Iya. Esa.
Hawa satu iya Esa. Tetapi kalau Kristen Adam- tidak menggunakan kata Esa tapi Eka, Bang. Harus diperhatikan itu, Bang. Sebentar. Sebentar. Kau agama apa? Di dalam ajaran kami, ya, kamu jangan samakan agamamu dengan agama kami. Adam dan Hawa itu diciptakan menurut gambar Allah. Ayat Tuh, ini Bang, di kalau Al-Quran. Abang menggunakan kata Esa, Abang itu sudah lari maknanya, Bang. Esa itu bukan Esa, Abang. Tapi nggak penting. Bukan Esa, Abang. Sebentar dulu. Esa itu kan ada kerangkanya. Jangan main Esa doang. Esa itu yang Esa siapa? Tuhan. Gambarnya Tuhan siapa? Adam dan Hawa. Manusia. Mengimani atau percaya Tuhan bisa jadi manusia atau Tuhan dilahirkan manusia. Sebentar dulu. Musa mengajarkan Coba. Satu aja. Gembel. Orang lagi ngomong kok jadi kau yang ngatur sih. Jangan Kau gembel. dulu. Indonesia Anda sudah bilang orang gembel-gembel gitu. Sebentar dulu. Makanya Udah jangan bahasa dulu Indonesia pindah. enggak? Jangan Ini pindah. nggak paham bahasa Dulu. Indonesia Luga ini. Cuma ngaku masuk Trans 7. Sebenarnya dia yang punya mulut. Saya bukan bapak lu, bukan mama lu. Ya udah. Nah, gua nggak ngajak ngomong elu. Lu diam dulu di situ. Intinya aja nggak usah kemana-mana. Saya lagi tidak bicara Berarti ngajak ngomong sebenarnya kata Yesus itu di Markus 12 nomor menurut Al-Quran. Esa menurut kitab itu menurut Kepartian 1 ayat 27. Laki-laki perempuan dijadikan segambar. Itu pondasinya. Tuhan itu ada gambarnya, bukannya Tuhan. Makanya Tuhan kami ada yang Tuhan laki-laki, Allah Bapa, ada yang perempuan. Nah, kau ada Bang Luka dari mana tahu kalau gambarnya Tuhan itu laki-laki dan perempuan itu dari mana, Bang? Kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut rupanya dan gambarnya dia. Makanya jadilah perempuan karena di sorga ada Tuhan perempuan yaitu Roh Kudus. Jadi Adam keluar dari sini, mati aja lo, keluarga lo sekalian. Itu Tuhan punya jenis kelamin gitu ya. kata Yesus ini salah. Gimana nya Luga Tambunan? Ini siapa sih ini si pendeta tai ini ngomong mulu? Diam Apa dulu. nya kau bodat? Narasi liar kok babamu iso. Boy itu babamu Tai katai. kau di situ. Gini Bang Anjingnya Luka, kau. Bang Luka. Kau diam dulu. Tidak ini ya. Tur kau. Memang gitu. Bieber kan Baperan, tertulis. Bang. Iya, baperan. Enggak ada. Iya, biarkan aja, semau-mau dia. Memang dia baperan itu. Enggak. Ya ngaco makanya. Ngaco. Bang Luka ini berarti ini bantah BBC Bible mereka yang mengatakan kalau Tuhan bukan makhluk. Nah, tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengar. Dibantah dong. Itu di data berapa itu? Di pasal berapa? Ntar aku coba bukain. Lanjut yang lainnya. Ya, Bang. Dengan 23 Bang nomor Luka, Bang Luka 19. santai aja, Bang. Nggak usah emosi, Bang. Santai aja, Bang. Ya lanjut, teman-teman. Iya, kenapa orang percaya kepada Tuhan? Itu karena Ini sudah Bang dibuktikan Patris oleh umat ini Israel. Kristen Siapa atau yang Islam? ngomong tadi? Saya Katolik. Ini Bang Siapa Patris yang nih. ngomongin aku? Bang Patris nih. Ya silakan berdiskusi Kalau sama Katolik menyembah patung jangan dulu suruh bicara. Patrus, Katolik ya? Katolik Katolik ya? menyembah patung Kita jangan Bang Luka aja, Bang. dulu. Bang Patrus. Bang Luka aja. Iya. Karena ini kalau Jadi sama tadi Islam, kenapa? karena ini kalau sama Islam, Kenapa umat manusia diperkuat dengan percaya adanya Allah gitu, adanya Tuhan itu karena Allah itu sudah mewahyukan dirinya kepada orang Israel. Makanya ada kata Israel. Israel goblok. itu artinya Tolol, bukan itu temanya. manusia melihat Allah. Itu Bukan karena itu kamu yang berdebat dibahas. Iya, karena kamu berdebat soal esa. Ini baru naik kenapa? kita doubling deh kayaknya, Bang Luka yang doubling. Kamu dulu, kamu ngomong-ngomong nggak di sini pembahasannya gambar Tuhan itu seperti apa?
Berdasarkan Kejadian 1 ayat 27, gambar Tuhan itu ada dua, laki-laki dan perempuan. Nah, di dalam agama kau, ada nggak Tuhan perempuan? Jangan si Maria aja kau sembah. Patung Maria kau jilat-jilat. Ada nggak Tuhan perempuan? Nggak ada Tuhan perempuan, nggak ada. Nah, kalau nggak ada, mending kau mati aja. Nggak ada Tuhan perempuan, kau hilangkan. Silakan yang Islam jawab. Ada nggak Tuhan perempuan di agama kau? Menurut kamu ada Tuhan perempuan? Ngaco sekali. Adam itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yesus aja laki-laki kok. Di situ cuma Adam, baru diciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam. Oh, jadi Adam itu gambar Tuhan ya? Terus kalau perempuan gambar binatang Iya, gitu? cuma satunya pertama manusia yang diciptakan Tuhan itu gambar Adam. binatang. Kalau sekaligus gambar Adam dan Allah. Hawa. Oh. Makanya Anda itu selalu Coba kalau Anda itu sosok pintar gitu. kucing, coba kau jawab. Nggak ada. Adam gambar Tuhan. Ngaco sekali itu pikiran. Adam, sebentar dulu tolol. Adam katanya gambar Tuhan. Kalau perempuan gambar tai gitu, gambar monyet Nggak apa ada. gambar kambing. Kalau kami di dalam Islam tidak ada dikatakan kalau Nabi Adam itu gambar Tuhan. Abang lanjutkan aja diskusi sama. Berarti Islam udah nggak nyambung kan? Makanya Islam jangan debat sama saya. Cari si bom-bom kek. Udah nggak nyambung karena di dalam ajaran kau nggak ada kalau untuk gangguan perempuan. Bang Luga sama Bang Patros saja. Oke, begini. Kenapa Katolik ini menghilangkan gender Roh Kudus? Karena ada satu alasan yang kuat, yaitu ada satu setan nomor 3 di lautan Pasifik itu namanya Maria Marguela. Maria Marguela inilah yang menyamar sebagai Bunda Maria, ingin menjadi selingkuhannya Allah Bapa. Makanya si Maria Marguela inilah jadi Tuhan di Katolik, tetapi menyamar sebagai Bunda Maria. Itulah biang kerok nomor 1 di alam semesta ini yang menghilang Roh Kudus itu perempuan. Ajaran Dajjal lah ini. Ngaco sudah. Kalian kan diajarkan kan ini ngaco sekali. Kamu tahu nggak Maria Marguela itu siapa? Maria Marguela itu jenderal nomor 3-nya Lucifer. Nah, Maria Marguela inilah yang sering menampakkan diri dalam mimpi-mimpi tentang Bunda Maria. Itu bukan mamanya Yesus, itu adalah setan paling serem di alam semesta. Lo nggak tahu itu. Nggak ada itu, mati aja lo. Kami udah lihat kalian di neraka kok. Gini. Saya jelaskan ya, supaya nggak usah kau jelaskan, tidur aja kau sono. Iya, supaya tidak sesat ya dalam Jelaskan dulu, jelaskan Bang Luga. Silakan Bang Patros. Jadi dulu itu awal mulanya, jadi orang Israel itu diperbudakan di Mesir sehingga kemudian ayah Allah membantu mereka melarikan dari perbudakan itu. Ya, kemudian ya Yesus lahir ya melalui Bunda Maria itu karena zaman dulu itu orang masih menggunakan hukum-hukum yang gigi ganti gigi. Ngerti nggak gigi ganti gigi? Orang baku saling bunuh-bunuh tidak mengerti. Padahal mereka percaya kepada Allah, tetapi mereka salah mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Mereka percaya gitu, tapi salah akhirnya dengan cara itu makanya Yesus hadir untuk mengajarkan hukum cinta kasih. Semuanya itu begitu. Nggak nyambung apa yang diomongin si Ucok ini. Kamu bantah teman saya. Malah kau cerita sendiri. Enggak ada, sudah ada di kitab suci itu sejak siapa mamanya Yesus? Awal mulanya jawab, siapa mamanya Yesus? Mamanya Yesus siapa? Siapa mamanya Yesus? Mamanya ya Bunda Maria itu. Bapaknya? Dia itu dikandung. Bapaknya siapa? Kok dikandung? Si bapaknya siapa? Bapaknya Allah, itu Allah. Kapan pernikahannya kapan? Kok nggak ada undangan antara Allah Bapa dengan Maria, kapan merit? Dia nggak mesti undang kamu karena kamu masih sesat. Si anjing ngajaran setan. Kok masa Tuhan kawin sama si Maria? Dia nggak kawin, bos. Dia nggak kawin. Dia itu. Iya nggak kawin pula, tapi bisa punya anak. Kan orang gila nih anak satu nih. Mamanya Maria, bapaknya Tuhan. Kapan Maria kawin sama Tuhan? Sejak kapan itu? Itulah karena kemampuan kita manusia itu kemampuan berpikirnya terbatas. Bukan kemampuan, kaunya gila. Kau bilang si Maria bapaknya Tuhan. Salah mengerti pala. Masukkanlah kepala kau ke lubang. Kamu itu jangan hanya ini saja. Udah kau menyembah patung aja. Kau lap dulu patung Maria sono. Ya, untuk memahami Tuhan itu konsep Tuhan ya, konsep teologi itu harus menggunakan akal budi dan hati, iman itu begitu. Jangan kamu pakai logika saja. Memang tidak mampu. Jadi mamanya si Maria, bapaknya Tuhan. Jadi bapak dan Maria suami istri gitu. Enggak Dajjal. Lalu bapak mamanya siapa? Kedua orang tuanya. Kucing. Mengutus Tuhan ke muka bumi ini karena utus pale lo. Ngaco mereka dia buat aturannya macam-macam. Yang itu yang ahli ahli-ahli Taurat itu banyak, kemudian orang-orang melakukan
perpajakan yang besar kepada yang kecil itu. Jadi di situ Allah Jadi merasa bapaknya kasihan. Maria, bapaknya Allah Bapa, mamanya Diutuslah Maria. Yesus. Pertanyaan kapan merit? Man diutus aja, meritnya aja belum mereka menikah. Iya, itulah karena kamu itu manusia yang memiliki kemampuan gembel. terbatas, makanya Jadi kamu kalau nggak mampu. oke, jadi Bang Luka, kalau Itu, nggak mampu. bapaknya itu Allah, kemudian ibunya itu Roh Kudus, kapan meritnya itu Bang? Bang Luka tahu nggak itu? Kalau kita berbicara tentang Allah, itu tidak dibatasi oleh lagi dengan ruang dan waktu. Jadi Iya. ketiganya itu sudah berada di dalam kekekalan. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu sudah berada di dalam kekekalan. Jadi nggak Iya. perlu nikah gitu ya? Kan Nikah gitu ya? mereka itu sudah bersatu di dalam kekekalan. Jadi kapan menikah ya dari kekal sampai kekal, mereka sudah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau kita kan masih dibatasi. Kapan merit, kapan meninggal. Kalau Tuhan kan nggak berlaku hal seperti Dia yang menciptakan waktu. Jadi nggak bisa Dia yang kita katakan menciptakan. kapan dia merit. Dia yang menciptakan waktu kok. Dia nggak berada Ya, di dalam waktu. Kalau abang itu mengatakan kalau Tuhan itu punya gender, laki-laki dan perempuan gitu kan, apa abang tuh berarti Tuhannya itu seperti manusia gitu ya, kayak Yesus gitu ya? Atau bagaimana bentuknya? Gitu? Oh iya jelas. Allah Bapa itu tua dia dari Yesus. Lebih tua dan lebih ganteng. Oh berarti bentuknya seperti manusia juga gitu? Juga. Iya, agak seperti kakek-kakek sedikit lah, brewokan gitu. Rambutnya putih. Itu Allah Bapa. Dan mana itu abang tahu bisa? Atau Kan ada ayatnya di Daniel 7, rambutnya seperti bulu Oh ada domba. ya? Tahtanya dari nyala Oh api. di mana itu bang? Oh di mana itu bang? Daniel pasal 7 ayat 11 ayat apa 11 itu? coba baca. Daniel pasal 7 ayat 7 sampai 14 kalau baca aja di situ. Itu Allah Bapa. Daniel apa? Nggak ada Daniel. Udah kau diamlah penyembah patung. Urobek nanti mulut kau diam di situ. Kalau Allah Bapa, Dan dia pasal ayo, 7. Nggak ada. Pak Tuhan dia bilang apa tadi, warna rambut putih, ganteng, kakek-kakek. Itu ngaco sekali pikirannya itu. Nggak ada seperti Dan dia pasal 7 ayat berapa itu biar dibuka aja jangan biar tahu sampai- kan kalau benar atau enggaknya kan Bacaan ya. Dan sampai kita Daniel, dengan sesat Tuh, gitu. Bang, Sama aja kalau diam aja. mungkin bisa Penyembah patung diam dulu kau. Si penyembah patung ini suruh diam dulu, capek gue dengerin dulu. salah kalau kemudian Anda kalau kemudian Anda menyimpulkan bahwa kami ini menyembah patung, sebenarnya salah itu salah, sudah salah. Jadi kami Ya itu bukan udah, menyembah patung. kalau kau nggak, Kami ya udah menghormati diamlah mulut Bunda kau, Maria capek. sebagai bunda yang mengandung Yesus, anak Allah itu. Ajaran setan yang kau ajarkan. Gimana Ini Bang? Baca sumpah. dulu Ya. yang itu Allahnya tadi. Iya. Apa tadi? Katolik Gimana kau diam ya? dulu. Si Katolik Awalnya, dulu, awal diam Nomor dulu mulutnya. 9 sama Wahyu 1 nomor 14 9 sama Bang Patronat biar dibaca dulu Bang. Jadi nanti Abang bisa tanggapi betul tangga ayatnya itu. Silakan Bang Luga bacakan. Ya, saya bacaan ya. Daniel pasal 7. Ini saya bacain ya. 7 nomor 9. Sementara aku ya nomor Bisa ditunjukkan di 9 layar, ya betul. ditunjukkan di layar dia. Coba tolong ditunjukkan di layar. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, yang pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba, kursinya dari nyala api, dengan roda-roda, dan yang berkobar-kobar. Nah ini Allah Bapa ini, kalau bukan Allah Bapa siapa lagi? Nah lalu datanglah anak manusia menerima kekuasaan sebagai raja, kekuasaan yang kekal, ayat 14. Diberikanlah kepadanya kekuasaan kemuliaan. Jadi Allah Bapa kekuasaan kepada Yesus, kekuasaan sebagai raja, bukan kekuasaan sebagai nabi. Aduh, injaklah leher kau itu. Oh Nabi, gitu. nabi. Jadi bukan Tuhan juga Yesus tuh. Raja aja ya. Begini loh, kekuasaan yang diberikan kepada Yesus oleh Bapa itu kekuasaan sebagai raja atas surga dan bumi. Kalau Raja Salman kan cuma berkuasa di Arab, tapi Yesus berkuasa di surga maupun di bumi. Makanya dia adalah anak kandung dari Allah Bapa. Mamanya Roh Kudus, bukan si Maria. Anjing, tai, ajaran setan wajarin di sini si Maria lagi Sabar, mama. Bang. Bang, sabar. Usia tai kalau Jadi kalau ya itu tadi ada ayatnya dibacakan tuh Bang Patriot. Gimana itu Bang Patris? Gimana itu? Ayatnya ada itu. Kalau Allah itu dulu aja dia nyembah Dajjal. gimana itu Bang Patris? Disangkanya Allah Bapa itu kayak angin gitu, kayak kentut, nggak bisa diraba, nggak bisa dilihat. Allah Bapa itu orang ganteng, tolol.
Oh, orang ganteng. Kira. Tapi kalau kalau Yesus itu memang dia jadi raja di bumi gitu dan di surga ya. Kenapa waktu hidup itu dia tidak bisa berkuasa di bumi, Bang? Yesus itu datang untuk pertama, itu ada tugasnya, ada tujuannya. Pertama, untuk menyelamatkan orang dengan mati di kayu salib. Datang yang kedua, ngebakar lu. Tunggu bentar lagi. Dibakar muncung lu. Ngerti nggak? Ya, gimana itu disebutkan datanya gimana itu, Bang? Pertama, Inilah ciri-ciri orang yang orang yang tidak mampu sebentar. berpikir, punya Penyembah konsep patung, teologi. dengerin dulu. Jadi Kau sebagai penyembah patung, kau diam. dia selalu berbicara Pecahkan yang aja patung. kasar-kasar. Patung gereja kau itu. Jadi Mengeluarkan gini. kata-kata yang tidak bermoral, Bentar tidak dulu. beretika. Beginilah. Tempeleng Ciri bolak orang yang balik lagi susah. di kau. Ya. Tidak menjelaskan, Bang Luga, Dikit-dikit, jangan dikit-dikit bilang tai, bilang apa dikit. Ya itu kan sudah Ya sesat habis itu. belum Tidak masalah. mampu berargumen. Gini, Gitu. Yesus itu Udah kan dijelasin, tuh- udah dijelasin. sebentar. Kau diam dulu. Aku lagi ngomong sama orang Islam. Jadi kedatangan Yesus yang pertama itu bukan mau berantem, mau menebus dosa. Jadi ketika dia dipukul, disalib, dia nggak ngelawan. Nah, tetapi dia bangkit di hari yang ketiga. Ketika Yesus bangkit, ada nggak yang bisa ngelawan dia? Di mana itu, Bang? Yang Bang, mengatakan Bang, Yesus itu Bang Luga, di bumi untuk kebangkitan menebus itu dosa. buat angkatan jahat apa baik? Satu-satu, Bang. Nanti gantian. Di mana itu Nggak ada ada. dikatakan kalau Yesus itu memang datang ke bumi untuk menebus dosa itu di mana itu, Bang? Ada Kan nggak? ada Yesus berkata di Yohanes, sebab anak manusia datang bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan, memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Di Matius 26 ayat 28. Jadi ketika Yesus datang itu bukan mau ribut, bukan mau jadi preman, tetapi kalau Yesus bilang, tapi kalau nanti gua datang yang kedua kali, memang khusus ngecek leher lu, kata Yesus. Makanya ketika nanti Yesus datang kedua, lu Ya, jangan lanjut, Bang. coba-coba Siapa, Bang aneh. Yusuf? Pecahin kepala Bang lu. Yusuf, silakan. Ngerti? Nah, itu adalah perspektif sendiri itu ya, mengasumsi Ya sendiri udah, kalau lu nggak percaya juga nggak apa-apa, lu diam aja. Kebangkitan mencegah tiga leher hari tidak itu untuk seperti itu angkatan Yesus, tidak jahat apa seperti baik, itu. Bang? Tidak seperti itu Apa? Yesus. Kenapa lagi angkatan jahat? Masa dia Itu hadir kan untuk abang tadi mencegah? mengatakan bangkit 3 hari. Nah, bangkit 3 hari itu untuk angkatan jahat apa baik, Bang? Bangkit untuk Kan menunjukkan Yesus kepada dunia bahwa untuk angkatan. Iya, silakan. untuk apa sih si kucing ini, lo nanya yang benar dong. Dia mati untuk menunjukkan kalau dia berkuasa atas kematian. Kok angkatan-angkatan sih? Makanya lu sekolah, lu belajar Alkitab yang benar. Untuk angkatan jahat melainkan tanda Yunus, Bang. Ini tambunan ini tidak mampu membagi ilmu, tidak mampu. Itu Matius 27, 26, 239. Bisa menjadi guru yang baik ini. untuk Artinya berbagi bukan ilmu. seperti itu. Dia juga memang kebangkitan Yesus itu juga untuk menunjukkan kepada orang-orang jahat bahwa dia bisa berkuasa. Yesus itu nggak bisa dibunuh. Lu bunuh dia bangkit lagi, lo mau ngomong apa? Lu ditembak sekali juga lo meninggal. Yunus 2 nomor 1 Yes, itu Yunus jangan, di jangan. dalam perut ikan itu Itu hidup dalam apa kehidupan. mati, Bang? Nggak ada Yesus ngomong kayak gitu. Ngaco ini tambunan ini Ya bahaya. Yesus bangkit dari kematian. Ada nggak di agama lo yang bisa bangkit dari kematian? Kan nggak Apa ada. buktinya kalau dikubur, Yesus kan? Kenapa saksinya, Bang? Yesus itu dibangkitkan Allah, Bang Tambunan. Oke, Allah ini Yesus dibangkitkan Allah. Allah ini cowok apa cewek? Nah itu ngaco dia, ngaconya kemana-mana lagi. Nah, Ya. Allah lo kan bukan cowok, bukan cewek. Allah kami tuh cowok. Enggak Jadi dijelaskan jangan lo juga. samakan Allah. Nggak dijelaskan juga, malah ada Allah ayatnya. Kalau Allah itu bukanlah manusia, tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengar, bukan makhluk. Iya, Ya juga betul itu. memang bukan makhluk. Tetapi sebentar, tapi gambar Allah seperti apa? Seperti apa gambarnya? Kan udah dibilang bukan makhluk. Bukan makhluk terus dibagi Allah digambarkan, itu Bang Tambunan. Kalau sudah itu bukan Allah makhluk, kita menggambarkan gitu loh. bisa begitu. Halo? Halo? Allah Cek. itu memang bukan makhluk, tapi gambarnya ada. Gambarnya seperti apa? Ya kalau bisa Gambarnya digambarkan, seperti apa? berarti dia seperti makhluk. Gini Ya, kamu coba. ngomong tuh pakai ayat, jangan cuma pakai otak kau. Di Alkitab nggak pernah Nggak. dibilang gambar Tuhan tuh nggak seperti angin. Gambarnya itu seperti laki-laki dan perempuan. Kan udah dibilang tidak dibilang makhluk. Kamu tuh jangan baca sebentar. Kamu Gini jangan aja, gini baca. aja, gini. Satu. Katolik bisa diam nggak, tai? Bentar, tunggu. Coba Mbak Ian ini, Ian Firma, coba cek di ini dulu. Kamu dia Arti Allah itu secara etimologi coba cek. Allah. Allah itu hanya orang Islam. Aduh, nih orang malah lari-lari. Hanya orang Islam. Jangan dulu kau lari dari tema Katolik patung, kambing. Allah itu bukan Nah, itu dah. makhluk. Betul, Orang saya tidak setuju. mampu. Allah sama manusia beda. Tapi gambarnya sama.
Ngerti kau? Ya, kalau, Gambarnya itu sama. kalau tidak serupa Manusia. dengan makhluk, ya berarti tidak sama dong dengan manusia, Bang. Karena manusia itu, Kamu jangan menafsirkan, kamu tuh ngomong harus pakai data, harus ada ayatnya. ya itu tadi ayatnya Laki-laki dan tidak sama perempuan. dengan makhluk. Iya, ayat itu harus ditafsir pakai ayat juga. Jangan kau tafsir pakai otak kau. Laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Ada gambarnya, bukannya jadi angin. Ngerti? Enak aja lo main tafsir sepotong-sepotong. Ayat itu harus ditafsirkan juga pakai ayat. Ayat tafsir ayat. Bukan ayat kau tafsir seenak kau sesuai dengan agama kau. Paham? Iya, kalau dia Nggak seperti paham. makhluk, kalau dia seperti makhluk, ya berarti beda, bertentangan dengan ayat yang tadi. Kamu salah. Kamu yang salah, otakmu yang bertentangan. Kalau dibilang itu bukan manusia, betul. Karena enggak. Manusia itu kan daging. Tuhan bukan daging. Yesus kakinya tembaga. Kaki saya daging. Beda. Tapi gambarnya yang sama. Kalau Ya, baik. Tuhan itu Mana laki-laki, tafsirannya? kita juga laki-laki. Mana tafsirannya? Kejadian 1 ayat 27. Laki-laki dan perempuan diciptakan menurut Iya, gambar Allah. Berarti tafsiran gambar Allah ayat kelihatan. itu mana? Kejadian 1 ayat 27. Iya, tafsiran ayat itu di mana? Lalu hendaklah kita menciptakan Itu nggak perlu manusia segambar ditafsir. serupa dengan kita. Mana tafsirannya? Ngocok emang bisa biarin. Itu nggak tafsir, itu jelas katanya Tadi Anda itu perlu gambar ditafsir. perlu Ini ditafsir. nggak ada tafsiran. Mana yang benar? Loh, katanya misalnya masih ambigu, Tuhan bukan makhluk. Tapi kan di sini kan tidak dijelaskan gambar Tuhan seperti itu, perlu ditafsir. Nanti kalau orang nanya gambarnya seperti apa? Kenapa Lo mau Anda jawab bilang apa? harus ditafsir? Tuhan. Oke, sekarang saya tanya, gambar Tuhan seperti apa? Tidak ada gambarnya. Hanya Tuhan yang tahu gambarnya seperti apa. Anjing. Enggak ada Ya, ayatnya. Demikian Pertanyaan konyol sekali Sebentar, pertanyaannya itu, konyol. Kucing dengerin ya. Tidak ada ayat di dalam Alkitab. Aja teman-teman, nggak usah dipakai, Demikianlah dibawa firman saja, Tuhan. nggak usah dipakai, Tidak dibawa. ada seorang pun yang tahu Iya. gambar Tuhan. Heran, Tidak ada ya. ayat seperti itu. Manusia kucing gambar. Kejadian 1 ayat 27. Laki-laki dan perempuan diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Berarti jelas. Bukan Iya, jadi mana manusia tafsirannya? nggak ada yang Iya, tahu. mana Kucing. tafsirannya? Itu nggak perlu ditafsir. Tafsirannya Kalau jelas mana? ayatnya. Ah, kalau jelas ayatnya nggak ditafsir. Mana yang Allah. jelas ayatnya nggak ditafsir? Mana sih Udah, penjelasan wanita? Ada wanita Tuhan wanita mana? Loh, Yesus aja laki-laki kok. Kenapa Yesus laki-laki? Ya, kamu Kenapa tadi Yesus Roh Kudus perempuan? wanita. Kudus wanita. Udah gini. Kalau yang memang Kristen sampah ini nggak usah Kalau dia didengerin. bilang Muslim aja kalau dia belajar. bilang, Orang cuma aja percaya kok. perempuan, Tuhan laki-laki ngaco sekali itu. Kalau ini udah kalau ini udah Kristen sampah nggak usah didengerin. Udah suruh mati aja. Neraka. Enggak. Oke ya, cukup ya. Enggak. Penjelasan saya nggak usah saya ulang-ulang ya. Saya rasa cukup. Saya mau cari Baik, hal yang lain. Cukup biar tidak menyesatkan. Cukup aja biar tidak menyesatkan. Ya cukup. Saya juga jadi Oke, bilang, makasih ya Bang Lukung ya. Ya ini kan mau kita berbagi Jadi teman-teman ilmu. nggak usah baper, kalau sama orang kayak gitu santai aja. Iya. Nggak usah Kalau terlalu penasaran. dibawa serius. Iya. Cara penjelasannya itu Karena dia memang sudah ngaco banget dari pernyataan pertama juga udah ngaco, jadi nggak usah dia terlalu memang dibawa serius. itu, dia mengaku dirinya kan nabi, sudah pernah melihat Tuhan